Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, tanggal 14 Juli tahun 2020, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pertemuan virtual atau online tentang sosialisasi dan bimbingan teknik sistem pencatatan dan pelaporan SIPTM tahun 2020. Pada kesempatan hari ini pula kami mengundang seluruh petugas pengelola program PTM Puskesmas se-Kabupaten Bantul, dan juga kami mengundang petugas pengelola SIPTM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Sudah bisa masuk ya ini ya? Ya, baik teman-teman semuanya yang Puskesmas Kabupaten Bantul, mohon untuk semuanya di-unmute dulu. Mohon maaf, hari ini adalah hari jadi Kabupaten Bantul. Terima kasih Pak Supri. Monitor Pak Supri sudah mendengar suara saya? Halo? Ya, silakan Mbak. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Supri. Acara akan segera kita mulai karena sudah menunjukkan 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua di Puskesmas Kabupaten Bantul, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini. Pada hari ini, mohon maaf, hari ini kita merayakan HUT Kabupaten Bantul yang ke-189. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Dinas Provinsi atas undangan untuk mengikuti acara SIMPTM yang versi baru. Nah, perlu kita sampaikan bahwa SIMPTM versi baru ini melibatkan berbagai macam programmer, tidak hanya di programmer PTM saja, tetapi ada programmer Indra, kemudian programmer IFA, dan promosi kesehatan. Kemudian kami sampaikan yang utama, terima kasih pada Ibu Kepala Seksi P2 PTM Dinas Provinsi pada kesempatan kali ini yang sudah memfasilitasi untuk sosialisasi program SIMPTM yang terbaru. Kemudian Pak Supri nanti habis setelah ini bisa untuk langsung dimulai karena waktu sudah molor begitu banyak ya, sehingga nanti teman-teman juga efektif untuk mengikuti kegiatan ini. Saja Pak Supri, kami persilahkan untuk materi selanjutnya. Ini nanti sambutan dulu dari Bu Ati, Mbak Ana apa Mbak Ayu ya? Bentar ya, Pak. Langsung materi. Baik Pak Supri, monggo Pak Supri. Matur nuwun, saya mohon izin untuk matur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim programmer PTM Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari Kasubdit yang pagi ini sekali lagi bersedia berkenan untuk bergabung dengan pertemuan koordinasi SIPTM Kabupaten Kota DIY. Kemudian yang terhormat seluruh programmer PTM di Puskesmas, programmer kesehatan Indra, Bapak Ibu Bidan, programmer IFA, kemudian programmer Promkes
Puskesmas Kabupaten Bantul. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu untuk bergabung bersama kita dalam kegiatan koordinasi SIPTM 2020 pagi hari ini. Bapak Ibu, tidak banyak yang mau saya sampaikan. Saya hanya ingin matur bahwa berdasarkan BIMTEK atau MONEF PTM kita pada beberapa waktu yang lalu, mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang mengikuti ya. Di sana disampaikan bahwa memang capaian untuk PTM kita berdasarkan data yang ditarik dari PTM memang masih jauh dari target. Harapan kita memang dengan kegiatan kita pagi hari ini kita dapat meningkatkan cakupan data yang masuk dalam SIPTM untuk data dalam SIPTM ini dan kita untuk melakukan perencanaan program SIPTM. Bapak Ibu mungkin sudah persa ya bahwa ini dengan adanya COVID kita banyak menemui kendala untuk pelaksanaan kegiatan PTM. Pertama, jelas dengan adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran yang sebagian besar difokuskan pada penanggulangan. Yang kedua, saya yakin juga untuk SDM PTM juga mau tidak mau pasti juga terlibat dalam. Dan yang ketiga adalah untuk kegiatan-kegiatan harus disesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan, disesuaikan dengan protokol pada masa kebiasaan ini ya, adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi memang mungkin nanti kegiatan-kegiatan di luar gedung kita harus lebih banyak. Di luar puskesmas, di luar gedung, kita harus lebih banyak lagi untuk ekstra hati-hati. Kalau tidak salah kemarin juga dari Subdit, dari Dirjen yang dikeluarkan protokol panduan kegiatan-kegiatan PTM selama masa pandemi ini. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Harapannya dengan kegiatan pagi hari ini kita bisa meningkatkan upaya penanggulangan PTM di DIY. Sudah perso di PTM, ya. Mudah-mudahan tidak menjadi masalah bagi kita semua. Kata selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan dari kegiatan ini. Saya mohon maaf, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya serahkan kepada membangun desanya agar lebih maju. Kedua, desa adalah etalase ekonomi pendidikan yang menampilkan keberhasilan dalam menggarap potensi desa. Ketika desa adalah tempat meningkatkan ekonomi menjadi pilihan prospek masa depan. Keempat, desa memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Teman-teman, mohon maaf kali tadi, tolong linknya dimatikan dulu ya. Ini ada suara yang belum dimatikan. Inisiatif membangun desa ini harus tumbuh dari kalangan anak muda yang bertindak sebagai actor of change. Salah satu potensi desa yang menjadikan adalah desa wisata. Monggo teman-teman mic-nya dimatikan dulu ya. Yang mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat. Ya, bisa kita mulai ya teman-teman ya. Nampak enggak teman-teman?
Kalau nampak silakan acungkan jempolnya. Dan apa ya? Ya, kita mulai aja teman-teman ya. Jadi untuk pertemuan BIMTEK hari ini ya, kita ingin menyampaikan sedikit informasi kepada teman-teman yang ada di Puskesmas bahwasanya pencatatan dan pelaporan di tahun 2020 ini sedikit berbeda teman-teman. Ya. Dengan di tahun 2019. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk aplikasi di SIPTM 2020 ini teman-teman sudah tidak bisa untuk mengupload lagi ya. Yang sebelumnya teman-teman itu mengupload sendiri bersama dengan kader-kadernya yang ada di desa, tapi untuk tahun 2020 ini teman-teman di tahun 2000 tidak bisa untuk mengupload kembali. Jadi nanti yang akan mengupload adalah teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Ya. Jadi teman-teman cukup merekap dari offline-nya Puskesmas ya, kemudian dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk pencatatan dan pelaporan SIPTM tahun 2019 ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ati ya, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DIY, bahwasanya pencatatan dan pelaporan SIPTM tahun 2019 ini kurang maksimal ya teman-teman ya. Diharapkan untuk tahun 2020 ini teman-teman bisa melaporkan hasil kegiatannya ya, baik itu kegiatan di Pospindu yang ada di luar gedung, yang ada di desa-desa, ataupun yang ada di dalam gedung, itu semuanya dilaporkan ya. Jadi pencatatan dan pelaporan ini merupakan salah satu dari kinerja teman-teman yang ada di Puskesmas. Ya. Karena apa? Saya tahu teman-teman di lapangan sudah melakukan kegiatan. Tapi kegiatan kalau tidak dilaporkan, tidak ada buktinya bahwa teman-teman sudah melakukan kegiatan, ya sama aja teman-teman tidak melakukan kegiatan kalau teman-teman tidak melaporkan hasil dari kegiatannya. Nah, untuk itu harapan kita bersama ya, supaya teman-teman di samping sudah melakukan kegiatan dan harus juga melaporkan ya. Karena pengalaman di tahun 2019 ini pelaporan dari seluruh DIY itu masih kurang maksimal. Seperti itu teman-teman. Harapannya nanti di tahun 2020 ini teman-teman bisa melaporkan kegiatannya, baik itu kegiatan Pospindu yang ada di luar gedung maupun yang ada di dalam gedung di Puskesmas ya, Pospindunya itu bisa teman-teman laporkan. Seperti itu. Jadi memang permasalahan-permasalahan yang sebelumnya di tahun 2019 itu memang dikarenakan teman-teman susah masuk ya untuk ke aplikasi. Dan login pun susah. Sehingga memang kami semua ya, baik di kabupaten, provinsi maupun di pusat itu pelaporan dari teman-teman
kurang maksimal seperti itu ya. Nah, nanti harapannya di tahun 2020 ini teman-teman bisa melaporkan secara offline ya. Nanti teman-teman langsung bisa mengirim laporan offline-nya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Nanti biar teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang akan mengupload dari hasil offline teman-teman yang ada di Puskesmas. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya apa saja sih yang perlu kita catat dan apa saja sih yang perlu kita laporkan ya. Saya rasa teman-teman sudah paham ya. Pada intinya sama ya teman-teman. Apa saja yang perlu dilaporkan dan apa saja yang perlu dicatat. Ya, jadi untuk pencatatan maupun pelaporan ini itu berasal dari dua sumber teman-teman ya. Baik dari luar gedung ya yang ada di desa ya, kemudian pencatatan dan pelaporan yang ada di dalam gedung di Puskesmas sendiri ya. Saya mau tanya teman-teman, apakah teman-teman di Puskesmas juga melakukan pencatatan dan pelaporan yang ada di dalam gedung? Monggo teman-teman mengacungkan jempolnya kalau melakukan kegiatan Pospindu yang ada di dalam gedung di Puskesmas. Ya, monggo yang lainnya apakah melakukan kegiatan di Puskesmas Pospindunya? Monggo videonya dimunculkan teman-teman. Acungkan jempol. Apakah melakukan kegiatan Pospindu yang ada di Puskesmas? Ya, yang lainnya? Ya, jadi nanti teman-teman ya di samping merekap laporan yang ada di luar gedung, juga teman-teman juga melaporkan kegiatan yang ada di Puskesmas sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa saja yang bisa dilakukan atau dicatat di dalam luar gedung atau di Pospindu desa ya. Nanti akan terbagi menjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini yang perlu kita catat sebenarnya. Jadi tanggal pemeriksaan itu nanti yang akan kita laporkan juga, kemudian NIK-nya ya. Di situ juga ada nama, tanggal lahir, ya, jenis kelamin, alamat, agama, pendidikan, pekerjaan, ya, status pernikahan gitu ya. Kemudian golongan darah, kemudian riwayat penyakit. Nah, ini bagi menjadi dua ya teman-teman ya. Riwayat penyakit pada diri sendiri maupun riwayat penyakit dalam keluarga. Nanti ditanyakan di pencatatan pelaporannya. Kemudian merokok ya, tidak merokoknya, kemudian konsumsi buah dan sayur, kemudian konsumsi garam, gula, ya, lemak, kemudian juga dicatat juga aktivitas fisiknya seperti apa, kemudian konsumsi alkoholnya seperti itu ya teman-teman, nanti semua akan dicatat ini. Jangan sampai ini semua tidak dicatat. Nanti ini semua yang akan dilaporkan teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga yang perlu dilaporkan dan dicatat itu adalah berat badan, kemudian tinggi badan, lingkar perut, ya, indeks massa tubuh, kemudian tekanan darah dan gula darah, ya. Nah, kemudian apa saja yang perlu dicatat dan dilaporkannya ada di dalam Puskesmas, di dalam gedung, ya, itu diantaranya nanti juga teman-teman juga harus mencatat dan melaporkan kegiatan yang ada di Puskesmas, berupa di situ ada diagnosis, ya, kemudian terapi farmakologi, kemudian itu ada konseling, ya, berupa informasi dan edukasi kesehatan, kemudian gangguan penglihatan, ya. Nah, di sini nanti teman-teman harus bisa berkoordinasi, terutama yang program PTM itu harus berkoordinasi bekerjasama dengan teman-teman yang ada di program Yankes, ya,
terutama di gangguan indera. Di situ ada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, ya. Kemudian juga teman-teman juga harus berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di program IFA dan Sadanis. Ya, kemudian juga upaya berhenti merokok. Nah, nanti dari program PTM yang di Puskesmas juga berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di program promosi kesehatan. Nah, ini semua dilakukan di dalam Puskesmas, teman-teman. Dan juga perlu dilaporkan, ya, dicatat, kemudian dilaporkan, dikirim dengan format offline ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, seperti itu. Nah, nanti pelaporannya berupa form offline ya, teman-teman ya, dengan form offline Puskesmas yang SIPTM tahun 2020. Nanti akan saya sampaikan, saya jelaskan bentuk dari formnya seperti apa ya. Nah, ini adalah bentuk dari form kegiatan, tentunya ini tahun 2019 ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman yang sudah punya database pengunjung ya, database pengunjung itu teman-teman nanti bisa mencicil ya, memulai merekap data-data pengunjung yang ada di Pospindu maupun yang ada di Puskesmas. Monggo silakan bisa memulai merekapnya. Karena data pengunjung ini nanti tidak akan berubah, teman-teman. Ya. Yang akan berubah nanti adalah tentang pemeriksaannya. Nanti teman-teman ini bisa merekap maksimal sampai 100 pengunjung ya, 100 baris seperti itu. Nah, nanti kalau sudah direkap ya sampai 100 pengunjung, ini kita simpen ya sebagai data form masternya, sebagai database pengunjung ya, baik di pengunjung di Pospindu di desa maupun Pospindu yang ada di Puskesmas, seperti itu. Monggo jenengan teman-teman yang di Puskesmas sudah mulai merekap database pengunjungnya ya. Kemudian dari data pengunjung tadi, form master, nanti jenengan bisa copy paste di file database pengunjungnya itu. Kemudian bisa teman-teman kasih nama, di rename ya, di rename berdasarkan tanggal pemeriksaan dan nama Puskesmas. Nah, jadi nanti tolong teman-teman setelah mempunyai database pengunjung ya, yang direkap dalam form offline Puskesmas, nanti teman-teman bisa mengcopy paste dan mengkasih nama. Setiap ada tanggal pemeriksaan itu bisa diganti namanya ya. Nanti tinggal meneruskan lagi tentang kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang ada di Pospindu, seperti itu teman-teman. Jadi yang penting teman-teman sudah punya database pengunjung dulu. Saya rasa teman-teman yang di Puskesmas pengunjungnya kan minimal rata-rata itu mungkin di atas 50 pengunjung ya. Saya rasa nanti bisa dimulai saja merekapnya untuk database pengunjung seperti itu. Nah, dari inti dari permasalahan tadi, nanti teman-teman saya simpulkan bahwa tadi nanti tugas teman-teman adalah merekap kegiatan Pospindu yang ada di wilayah Puskesmas ya, baik itu di dalam gedung maupun di luar gedung, seperti itu. Nah, tadi rekapannya maksimal 100 baris. Nanti seandainya sudah lebih dari 100 orang, nanti teman-teman monggo bisa mengganti ke form kedua dan seterusnya. Dan juga jangan sampai lupa teman-teman dibuatkan nama filenya ya. Nama filenya itu tanggal pemeriksaan dan nama Puskesmas. Ya. Jadi nanti teman-teman lebih enak seandainya sudah memberikan nama file, sehingga untuk pengiriman laporannya pun nggak akan terlewati ya. Dan juga teman-teman yang ada di kabupaten juga nanti lebih enak untuk menguploadnya. Ini dari Puskesmas mana,
Puskesmas A, B, C, D nanti kan lebih enak dan bisa mengupload sesuai dengan puskesmas masing-masing ya. Jadi nanti tolong teman-teman untuk pengiriman laporannya itu dibuatkan file tanggal pemeriksaan dan nama puskesmas seperti itu ya. Kemudian yang keempat, nanti juga teman-teman harus membuat folder atau file per tanggal pemeriksaan seperti itu. Ini untuk mempermudah teman-teman untuk pengiriman laporan. Seandainya teman-teman nanti masih diminta oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, nanti teman-teman tinggal mengirim kembali, membuka file yang sudah terkirim kemarin yang masih diminta lagi, nanti bisa dikirim kembali ya. Tujuannya untuk membuat file atau folder di komputer teman-teman adalah untuk mempermudah teman-teman pengiriman laporan seperti itu. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu membuat suatu folder ya dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020 seperti itu ya. Nanti tiap bulannya teman-teman juga membuat file-file lagi sesuai dengan tanggal pemeriksaan. Kan di teman-teman ini kan Posbindunya banyak ya di desa itu ya, dan pemeriksaannya kan berbeda-beda, nggak sama. Jadi nanti disesuaikan dengan tanggal pemeriksaannya, dimasukkan ke dalam file-file sesuai dengan tanggal pemeriksaan. Jadi lebih enak nanti teman-teman jika melaporkan hasil kegiatannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten itu bisa lebih cepat untuk mengirim laporannya, seperti itu ya. Ini untuk mempermudah teman-teman aja di dalam hal pelaporan ya. Nah, nanti untuk form offline-nya monggo teman-teman bisa mengirim ke email Dinkes Kabupaten Bantul ya. Itu kesepakatannya. Ya. Monggo nanti mau dikirim lewat WhatsApp atau mungkin bisa dikirim lewat WA. Tapi WA-nya WA web ya, teman-teman ya. Karena kalau lewat WA handphone, data-datanya kan nggak ada di handphone. Kemungkinan data-datanya ada di laptop atau di komputer. Ya, seperti itu. Dan juga untuk pengiriman laporannya, monggo disepakati mau tanggal berapa. Ya, tiap bulannya mau disepakati tanggal berapa, tapi jangan lebih dari tanggal 10, teman-teman. Ya, nanti kasihan di teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk penguploadan. Kalau melebihi dari tanggal 10, silakan nanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul bisa memberikan kesepakatan tiap tanggal berapa untuk pengiriman laporan di daerah Bantul, seperti itu. Ya. Nah, mungkin sekilas aja perkenalan yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa untuk melihat-lihat seperti apa sih formnya ya, seperti itu. Kita coba melihat dari form ini tadi screen-nya kelihatan nggak teman-teman yang tadi saya sampaikan? Tolong diacungkan jempol kalau tidak kelihatan. Halo? Tadi kelihatan nggak screen-nya ya? Yang materi saya sampaikan tadi. Kelihatan? Tidak? Oh, kelihatan? Ini kok ada di chat, screen-nya nggak kelihatan dari Puskesmas Bantul 2 mana? Bu Erwin. Nggak kelihatan kah? Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Pak. Tadi memang nggak kelihatan. Oh ya. Sekarang. Ya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah format offline-nya teman-teman. SIPTM tahun 2020 ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini memang agak berbeda ya formatnya ya. Dan kolom-kolomnya pun agak berbeda, teman-teman. Nah, untuk cara pengisiannya ya, tolong teman-teman perhatikan dulu ya. Nanti kalau misalnya itu bisa ditanyakan atau didiskusikan. Papa. Jadi untuk tanggal pemeriksaan
ini formatnya adalah 2 digit tanggal, ya, strip, kemudian 2 digit bulan, ya, strip, kemudian 4 digit tahun, strip, ya. Contohnya 01 strip 12 strip 2019, ya. Formatnya seperti ini, teman-teman. Jangan menulis format misalnya 01 strip Desember strip 2019, ya. Itu nanti tidak akan bisa terupload. Seperti itu, teman-teman, ya. Kemudian nick-nya juga harus teman-teman isi, ya. Ini nick-nya ada berapa digit, teman-teman? Ada 16, ya, kalau nggak salah, ya. Kemudian nama pasien juga harus diisi. Kemudian tanggal lahir juga harus diisi, ya. Formatnya untuk tanggal lahir itu 2 digit tanggal, ya, strip, kemudian 2 digit bulan, ya, strip, kemudian 4 digit tahun, ya. Contohnya seperti ini, 01 strip 12 strip 2019. Ya, tidak boleh menulis 01 strip Desember strip 2019. Seperti itu, teman-teman. Kemudian jenis kelamin, ya. Ini ada pilihannya, ya, laki-laki atau perempuan, ya. Monggo silakan dipilih sesuai dengan data pengunjungnya. Tidak boleh mengisi cewek cowok, ya, teman-teman, ya. Karena sini sudah ada pilihannya sesuai dengan format yang ada di form offline-nya. Kemudian untuk provinsi dipilih, ya, di sini untuk provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ada ini, ya. DIY, ya. DI strip Yogyakarta. Kemudian untuk kabupaten, ya, teman-teman bisa memilih Kabupaten Bantul, Kap titik Bantul, ya. Kemudian untuk alamat, monggo alamat nanti diisi sampai dusun, ya, atau sampai desa. Monggo silakan disepakati aja nanti. RT, dusun, kemudian desa, ya, seperti itu, ya. Kemudian nomor telepon kalau ada silakan diisi, ya. Kalau tidak ada dikosongkan juga nggak apa-apa, silakan. Kemudian status pendidikan ini nanti ada pilihan, teman-teman, ya. Sini, ya. Ada pilihannya, monggo silakan diisi sesuai dengan pendidikan yang berkunjung di Posbindu. Kemudian pekerjaan, nah ini juga ada pilihan, ya, teman-teman. Monggo silakan teman-teman mengisinya sesuai dengan pekerjaan pengunjung yang ada di Posbindu. Seandainya tidak ada di pilihan ini, teman-teman bisa memilih lainnya, seperti itu, ya. Kemudian status perkawinan. Ini ada belum, kemudian menikah, kemudian janda atau duda, seperti itu, ya. Untuk golongan darah, ini juga ada pilihannya, ya. Golongan darah A, O, B, dan AB, ya. Nah, kemudian untuk riwayat penyakit, di sini ada dibagi 2, riwayat penyakit pada keluarga dan riwayat penyakit pada diri sendiri, ya. Ini maksimal ada 3 riwayat penyakit. Kalau seandainya ada 5, pilih yang lebih dominan di antara 3 penyakit, di antara 5 penyakitnya, ya. Monggo di sini pilih ada riwayat penyakitnya PTM, ya. Silakan diisi. Kemudian riwayat kedua, riwayat ketiga, ya, maksimal sampai riwayat ketiga. Kemudian juga untuk riwayat penyakit pada diri sendiri, ini yang keluarga, ini diri sendiri, ya, sama, ya. Riwayat penyakitnya sama, riwayat penyakit PTM, ya. Kemudian untuk faktor risikonya di sini merokok, ya, isiannya pilihannya ya dan tidak. Kemudian untuk aktivitas fisiknya, ya, kurang aktivitas fisik, pilihannya ya atau tidak, ya. Kemudian untuk gula berlebih sama, pilihannya ya dan tidak. Garam berlebih dan lemak berlebih juga sama, ya, pilihannya ya tidak. Kemudian untuk kurang makan buah dan sayur, ya,
pilihannya ya dan tidak. Kemudian konsumsi alkohol juga demikian, ya. Ada 2 pilihan, ya dan tidak. Nah, untuk tekanan darah, monggo silakan isi sesuai dengan hasil pemeriksaan tensinya. Sistolnya berapa, ya, diastolnya berapa, isi ya. Kemudian juga untuk IMT-nya ini ya, untuk tinggi badannya berapa, berat badan berapa, kemudian lingkar perut berapa, ya. Kemudian pemeriksaan gula, jika terjadi pemeriksaan gula darah, monggo silakan diisi. Kemudian kalau seandainya mau dirujuk atau tidak dirujuk, ini ada pilihan ya dan tidak seperti itu. Nah, ini adalah kolom-kolom dari data-data dari Posbindu yang ada di luar gedung, teman-teman. Ya, yang ada di desa, Posbindu desa. Nah, untuk Posbindu di Puskesmas dalam gedung ini mulai dari diagnosis ini, ya, yang mengisi adalah dari dalam gedung, ya, teman-teman medis tentunya ya. Sini diagnosisnya apa, ya, macam-macam ya penyakitnya ya sini ya, sampai diagnosis 3. Kemudian kalau sudah didiagnosa, apakah diberikan obat, ya, terapi farmakologi, diberikan dan tidak diberikan obat, pilihannya ada 2, ya. Kemudian di kolom ini konseling ya, informasi dan edukasi kesehatan, itu ada konseling gizi atau konseling aktivitas fisik, ya, monggo diisi silakan. Nah, kemudian untuk gangguan indera, ini nanti tolong teman-teman yang ada di Puskesmas, terutama di program kesehatan gangguan indera di pelayanan kesehatan, monggo nanti silahkan di screening ya, yang ada yang berkunjung ke Puskesmas seperti itu. Ya, ini ada katarak, gangguan penglihatannya, kemudian ada gangguan refraksi, ya, mata kanan, mata kiri, kemudian apakah nanti dirujuk dan tidak dirujuk ya, baik itu katarak maupun gangguan kelainan refraksi. Kemudian juga ada gangguan indera pendengaran, ya, monggo silakan nanti diisi telinga kanannya ada gangguan tuli kongenital atau tidak, ya. Kemudian di telinga kiri juga demikian, apakah ada gangguan tuli kongenital. Kalau seandainya dirujuk, monggo silakan isi ya dan tidak. Kemudian juga gangguan pendengaran UMSK atau congek di telinga kanan, apakah ada gangguan, ya, pilihannya ya dan tidak. Telinga kiri juga demikian ya. Kalau misalnya dirujuk, monggo silakan diisi ya dan tidak ya. Kemudian juga ada gangguan pendengaran berupa serumen ya. Di telinga kanannya diperiksa ada tidak ya. Telinga kirinya juga diperiksa, kemudian adanya mau dirujuk, apakah ya dan tidak, seperti itu ya, dirujuk dan tidak. Nah, kemudian juga ada pemeriksaan IFA dan Sadanis, ya. Ini nanti adalah program dari teman-teman yang di bidan. Monggo silakan nanti yang teman-teman yang ada di program PTM bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan teman-teman yang ada di bidan, ya, program bidan. Nanti di pemeriksaan IFA itu apakah positif, negatif, atau ada curiga kanker ya, monggo diisi silakan hasil pemeriksaannya. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Apakah kalau ada curiga kanker, apakah di krioterapi atau dirujuk ya? Tindak lanjutnya IFA ya, positif ya. Kemudian dari hasil Sadanis juga demikian, apakah itu ada benjolan atau tidak ada benjolan atau curiga kanker ya. Kemudian tindak lanjutnya Sadanis, apakah dirujuk atau tidak. Kalau seandainya tidak ya dikosongkan, kalau dirujuk ya dirujuk, silakan. Dan yang terakhir adalah kolom UBM ya. Nanti teman-teman yang ada di program PTM bisa berkoordinasi, bersinergi dengan teman-teman yang ada di program promosi kesehatan. Ya, di situ nanti bisa diisi apakah pengunjung yang ada di Puskesmas
pernah berkonsultasi tentang upaya berhenti merokok ya. Ini ada konseling pertama, konseling kedua, konseling ketiga sampai dengan konseling keenam ya. Kemudian juga diisi di sini apakah selama 3 bulan atau selama 6 bulan atau selama 9 bulan apakah pengunjung yang berkonsultasi ini benar-benar sudah berhenti merokok ya. Selama 3 bulan ini misalnya sudah berhenti merokok, atau mungkin selama 6 bulan sudah berhenti merokok, atau mungkin selama 9 bulan sudah berhenti merokok. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian seandainya memang tidak bisa berhenti merokok atau mungkin perlu dirujuk ya di bagian KAR 3, KAR 6 atau KAR 9 ya. Selama 3 bulan dia tidak bisa berhenti merokok, apakah bisa dirujuk ke rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lebih modern atau yang ada konselornya ya. Seperti itu ya. Kemudian kondisinya ini apakah kondisinya itu sukses ya, berhasil selama 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan tidak merokok, atau mungkin kambuh lagi ya. Selama 3 bulan tidak merokok tapi dia merokok lagi, monggo silakan diisi kambuh, atau DO sama sekali gagal ya. Demikian teman-teman cara pengisian dari pelaporan SIPTM di tahun 2020. Monggo nanti bisa kita diskusikan. Ada yang mau ditanyakan, monggo silakan lewat chat ya teman-teman ya. Monggo silakan kalau ada yang mau yang didiskusikan, silakan. Dinkes Kabupaten masih standby ya, Dinkes. Dinkes Kesehatan, halo. Kabupaten Bantul. Ya, halo, masih standby, Pak. Mas Bagus masih standby ya? Masih standby, Pak. Oh ya, suaranya kecil ya, Mas? Iya. Ini saya pakai HP, masalahnya pakai laptop nggak bisa tadi. Oh ya. Monggo teman-teman, ada yang mau didiskusikan nggak? Teman-teman punya data di bulan Januari Februari 2020 enggak? Data sebelum pandemi ya. Ya, ini ada pertanyaan Mas Bagus. Halo Mas Bagus. Jadi untuk pertanyaan dari Puskesmas Sewan berapa ini ya? Yang Ibu Ramadhani ya. Untuk layanan konseling, apakah seluruh konseling misalnya gizi juga dimasukkan atau hanya berhenti merokok? Ya dimasukkan Bu, karena tadi ini ada ini ya, ada kolom tentang konseling ya. Di sini ada kolomnya ya. Di sini ada kolomnya di ya ini di kolom konseling. Di sini ada konseling gizi dan aktivitas fisik. Jadi untuk konseling gizi monggo silakan kalau ada yang pengunjung berkonseling diisi di sini ya, teman-teman ya. Kemudian juga untuk konseling UBM, upaya berhenti merokok juga silakan di sini. Dia berkunjung pada kunjungan pertama, kedua, sampai kunjungan ke-6 ya, konselingnya ya, seperti itu. Ya,
Silakan yang mau bertanya lagi, monggo. Teman-teman kira-kira masih bingung nggak untuk pelaporannya? Monggo di chat, silakan sampaikan. Monggo teman-teman, apakah masih ada yang perlu ditanyakan enggak? Atau tambah bingung? Halo? Halo teman-teman, gimana? Sudah jelas? Ya, ini ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Untuk konseling berhenti merokok, apakah dari program promosi kesehatan yang belum pelatihan bisa memberikan konseling? Bisa, silakan monggo Bu. Dari Puskesmas Panda 1, Ibu Robika. Silakan Bu, bisa Bu melakukan konseling. Ya. Nanti diisi aja kolom tentang UBM-nya, ya. Silahkan diisi Bu. Bisa melakukan konseling walaupun belum pernah dilatih ya. Monggo yang lainnya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya teman-teman. Apakah teman-teman punya database pengunjung di tahun 2019? Monggo dijawab lewat chat. Apakah teman-teman punya database pengunjung di tahun 2019? Monggo silakan. Monggo dijawab lewat chat aja ya. Apakah teman-teman mempunyai database pengunjung pada waktu tahun 2019? Monggo silakan. Atau teman-teman sama sekali tidak pernah mengupload kegiatan di tahun 2019? Halo? Yang lainnya gimana ini? Yang baru menjawab baru Puskesmas Sewon berapa nih? 1 atau 2 nih? Yang Ibu Ramandani. Ada 2 punya. Terus Puskesmas lagi yang tidak punya database pengunjung. Monggo silakan dijawab Bu, Pak, teman-teman Puskesmas. Yang Puskesmas Sewon sudah punya ini. Untuk database pengunjung ada, namun belum sesuai format laporan terbaru tersebut, Pak. Ya, nanti saya jelaskan. Yang jelas teman-teman punya dan tidaknya dulu. Monggo silakan jawab. Ya, yang lainnya. Panda
2 ada, Imogri 1 ada, Sewon 1 punya, yang lainnya. Jetis 2 punya. Ayo yang lainnya mana ini? Kasihan 1 sudah punya, database pengunjung. Monggo. Silakan yang lainnya. Imogri 2 ada. Imogri 2 juga punya. Pajangan ada. Bantul 1 Puskesmas ada. Ayo yang lainnya mana ini? Apakah nggak pernah melaporkan SIPTM tahun 2019? Ayo monggo silakan teman-teman. Jadi untuk format terbarunya ya nanti teman-teman bisa minta di Dinkes Kabupaten Bantul. Nanti Dinkes Kabupaten Bantul akan mendownload format terbarunya, kemudian akan dikirim ke teman-teman. Nanti teman-teman tinggal menyalin sesuai dengan database pengunjung yang ada di format lama. Nanti saya kasih tahu caranya. Monggo silakan disebutkan ada yang masih punya nggak database pengunjung tahun 2019? Kasihan 2 punya, Piungan punya, Serandaan juga punya. Yang lainnya mana ini? Bantul 2 ada ya. Kemudian rata-rata berapa ini teman-teman pengunjungnya di Puskesmas? Monggo disebutkan rata-ratanya berapa pengunjung yang ada di Pospindu. Monggo disebutkan di chat rata-rata pengunjung Pospindu totalnya ada berapa? Silakan. Puskesmas Banguntapan 1 rata-rata 150 sehari. Ya, terus lainnya? Monggo lainnya. Banguntapan 1 ada 150 pengunjung per harinya. Yang lainnya mana ini? Ini database-nya 150 ya, yang di Puskesmas Banguntapan 1 ya. Yang Pajangan pengunjungnya database-nya 150 juga. Ya, yang lainnya monggo silakan. Piungan, Puskesmas Piungan 30 Pospindu. Rata-rata berapa Piungan ini, Bu? Sedayu 2 140 pengunjung Pospindu. Ya, terus yang lainnya? Jetis 2 kunjungan Puskesmas rata-rata 80 per hari. Terus yang untuk Pospindunya berapa, Bu? Data pengunjungnya, Bu, yang sudah pernah dilaporkan di tahun 2019 untuk jetis 2-nya. Kasihan 1 rata-rata kunjungan Puskesmas 150 sampai 180 per hari. Kemudian Pospindunya di luar gedung rata-rata 30 pengunjung. Ya, nanti bisa di total di dalam satu form ya. Di Kasihan 1 ya, Bu Duhita. Monggo yang lainnya, tolong sebutkan rata-rata pengunjung Pospindunya berapa yang ada di Pospindu, baik di Puskesmas maupun di desa. Imogiri 1, Pospindu rata-rata 30. Ya.
serandaan Bambang Lipuro 100, serandaan 30-40 per Pusbindu. Ya, terus yang lainnya mana ini? Request Mas. Mana ini yang Bu Jenita ini? Piungan ya? Kemudian Panda rata-rata Pusbindu 50. Ya, terus yang lainnya? Kasihan 2 100. Ya, terus Bantul 1 50 per Pusbindu atau total ini Bu? Yang Bantul 1 ini. Kemudian Sewon rata-rata 30 kunjungan. Ya, terus yang lainnya Panda 1 50. Ini per Pusbindu atau total Pusbindu Bu yang ada di Panda 1 Bu? Bukan maksudnya umumnya itu. Kemarin kan hari sama seperti kebetulan nah mungkin ada nanti yang saya jawab Sanden rata-rata 30-an. Bangun Tapan Pusbindunya 30. Ya. Coba tolong perhatikan ya teman-teman, ini ada from offline di tahun 2019 ya. Kan seperti ini ya bentuknya ya. Kelihatan enggak teman-teman? Di sini kan ada from tahun 2019 ya. Ya ini kan from yang tahun kemarin ya teman-teman ya. Jadi memang formatnya agak berbeda, tapi sebenarnya teman-teman bisa untuk copy paste ya dari data kunjungan di 2019, bisa teman-teman copy paste seperti itu dengan copy paste value. Tapi ya ini ada tapinya. Yang bisa langsung di copy paste value itu adalah selain tanggal pemeriksaan dan tanggal lahir ya, karena ini formatnya berbeda teman-teman ya. Yang lainnya bisa, monggo silakan teman-teman tinggal copy paste value ya, seperti itu ya. Ini kan format tahun 2019 ini teman-teman, berbeda dengan yang format di tahun 2020 ya. Seperti ini format tahun 2020 ya. Jadi untuk format di tahun 2020 itu adalah untuk tanggal pemeriksaan, ini formatnya beda dengan tahun 2019 ya. Ini adalah teks seperti itu teman-teman. Kemudian juga tanggal lahir juga berupa teks. Ini bisa di copy paste ya
Tapi sebelum di copy paste value, teman-teman harus merubahnya dulu ke dalam bentuk teks. Ya, ini yang 2020 bentuknya teks. Tapi yang tahun 2019 itu adalah bentuknya date ya. Di sini kan di atas bisa teman lihat ini adalah teks ya. Ya, bentuknya teks ini. Tapi yang selain tanggal pemeriksaan dan tanggal lahir, itu teman-teman bisa mengcopy paste value ya, baik nick, nama pasien ya, jenis kelamin bisa ya, kemudian alamat juga bisa di copy paste ya, kemudian pekerjaan kalau formatnya sama bisa di copy paste value ya. Status pendidikan juga bisa. Cuma yang ini ya, riwayat penyakit itu tidak bisa teman-teman. Karena formatnya beda ya. Kalau di tahun 2020 kan formatnya seperti ini. Coba perhatikan dulu teman-teman. Ya, formatnya kan seperti ini. Tapi di tahun 2019 itu formatnya seperti ini untuk riwayat penyakitnya ya. Nah, ini kan 2019 ini. Nah, ini kan beda teman-teman. Di 2019 kan formatnya ini langsung disebutkan penyakitnya ya. Kolom pertama diabetes, hipertensi, jantung, stroke, asma, kanker, kolesterol tinggi ya. Benjolan payudara ya, seperti itu ya. Ini beda ya formatnya ya. Kolom-kolomnya pun beda. Ini nanti teman-teman di tahun 2020 bisa diisikan secara manual, tidak bisa di copy paste karena ini beda format kolomnya ya. Yang bisa di copy paste tekanan darah, sistol ini bisa ya, tinggi badan, berat badan bisa, lingkar perut bisa ya, konsumsi alkohol juga bisa semua ya. Kemudian sampai di kolom terakhir pemeriksaan, nah ini beda untuk gangguan penglihatan, gangguan pendengaran sudah lain lagi ya. Dan juga pemeriksaan IVA juga sudah beda ini ya. Ini harus lain pengisiannya untuk yang 2020 ya. Jadi untuk tahun 2020 yang bisa di copy paste value adalah ini ya, nick, kemudian nama, jenis kelamin, ya, provinsi, kabupaten, alamat, nomor telepon, status pendidikan bisa ya, bisa di copy paste value ya. Nah, untuk riwayat kan beda kolom teman-teman, beda kan seperti ini ya. Nah, ini kan sudah seperti ini. Kalau yang di 2019 kan sudah ada penyakitnya, tinggal diisi ya dan tidak. Tapi kalau di 2020 itu kan berupa isian penyakit, jadi nggak bisa di copy paste ya teman-teman ya. Teman-teman harus mengisi secara manual ya, seperti itu. Kalau merokokan bisa ya dan tidak, ini bisa di copy paste. Ini juga bisa di copy paste ya. Untuk tekanan darah juga bisa di copy paste value. Seperti itu teman-teman. Ya. Untuk tinggi badan, berat badan juga bisa, lingkar perut bisa ya. Pemisahan gula juga bisa ya. Kemudian untuk diagnosa juga beda nih teman-teman, diagnosanya beda. Monggo silakan diisi secara manual yang tahun 2020. Ya. Juga untuk gangguan indera juga demikian. Sama sampai dengan di kolom UBM ya. Nah, untuk tanggal pemeriksaan dan tanggal lahir ini harus dirubah dulu ya teman-teman ya ke dalam bentuk tag ya.
Ini saya punya contoh Umbul Harjo, ya, Puskesmas Umbul Harjo. Nah ini adalah format tahun 2019 teman-teman. Ya, ini tanggal pemeriksaannya berupa date, ya, kemudian tanggal lahir juga berupa date. Jadi untuk bisa di copy paste value, teman-teman harus dirubah dulu ke dalam bentuk teks, ya. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi ini misalnya kita ambil tanggal lahir, ya. Tanggal lahir ini kita copy dulu, ya. Kita kopikan, ya. Kita kopikan, kemudian kita buka ke aplikasi Excel yang baru, misalnya di sheet sini, ya, misalnya, ya. Nah ini, kemudian kita pastekan seperti ini. Maaf. Ini, ya, kita pastekan di sini, ya. Nah ini kan yang format 2019. Kemudian kalau kita mau merubah ke 2020, kita harus pakai rumus ini teman-teman dulu supaya bisa jadi teks, ya. Seperti ini, ya. Kita kopikan, ya. Kemudian kita taruh di sini, di sel sini, kemudian kita paste, ya, enter. Jadi formatnya gini teman-teman. Jadi sama dengan kemudian teks, ya. Kemudian situ kolom C5, ya. Kemudian titik koma, tanda kutip, kemudian situ tanggal 2 digit, kemudian bulan 2 digit, kemudian tahun 4 digit. Kemudian tanda apa ini namanya nih? Tanda kutip 2, ya, di atas, ya. Kemudian kurung, kemudian kita enter. Oh, bentar, salah. Sama dengan teks dalam kurung, kemudian kita kopikan ininya, kolomnya, ya. Kemudian titik 2, kemudian tanda kutip DD, kemudian MM, kemudian Y-nya 4 kali tahun, ya. Kutip, kemudian enter. Oh, nggak mau juga dia. Harusnya bisa, ya teman-teman, ya. Udah teman-teman jangan coba, nggak mau ini. Kita teks. MM, YY, ya. Mau coba di sini, ya. Sudah ini coba. Teks. Yang PMP-nya DD, MM, YY, Y 4 kali, ya. Oh, iya, iya.
Kita coba di format ini ya, Excel yang baru ya, coba cek di sini. Sama dengan teks. Sebentar teman-teman ya, ini ada miss, ada sedikit gangguan. Jadi intinya untuk copy paste value yang untuk tanggal lahir dan tanggal pemeriksaan itu kita harus dirubah dulu ke bentuk teks teman-teman ya. Tadi malam sudah saya coba, bisa kok, ini ada gangguan sedikit, bentar saya coba-coba lagi ya. Atau teman-teman punya ini enggak, format tahun 2019? Teman-teman masih punya format tahun 2019 enggak? Data kunjungan. Nanti bisa kita rubah dulu ke bentuk teks ya. Nanti setelah kita bentuk teks, nanti bisa di copy paste value. Nah, itu adalah database pengunjung Pospindu. Nanti teman-teman tinggal mengisi kegiatannya ya di tahun 2020 ya. Yang penting teman-teman sudah punya database pengunjung dulu, format offline-nya. Nanti setelah tanggal pemeriksaan itu tinggal kita rubah-rubah aja tanggal pemeriksaannya. Sama dengan kegiatannya kita ada perubahan enggak gitu ya. Biasanya kalau kegiatan kan ada perubahan, mungkin tekanan darah ya, pemeriksaan gula itu ada perubahan ya, dan seterusnya misalnya seperti itu. Yang penting database-nya teman-teman sudah punya, database pengunjungnya seperti itu ya. Ini kalau misal teman-teman punya data tahun 2019, database pengunjungnya bisa di copy paste value ya. Tapi yang untuk tanggal lahir ya, tanggal lahir itu dirubah dulu ke bentuk teks tadi itu.
Nanti kalau sudah bentuk teks, nanti dikopikan, baru di copy paste value. Itu. Bentar, saya coba lagi ya teman-teman ya. Tadi mau sudah tak coba bisa ini agak. Ini kan beda format teman-teman ya. Coba ini. Ini ya, ini format saya contoh diambil di Puskesmas Umbul Harjo, punya kota. Ya. Ini tak copy dulu beberapa, misalnya ini ya, tanggal lahir. Copy, kemudian kita masuk ke Excel ini ya, Excel baru kita kopikan di sini ya. Nah ini ya, ini untuk tanggal lahir ya, tanggal lahir SIPTM 2019 misalnya ya. Kemudian kita rubah bentuk ke teks dulu ya. Teks ya. Kemudian DD tanda strip 2 ya di atas, kemudian DD sesuai dengan formatnya 2020 ya. DD strip, kemudian MM strip, kemudian YY ya untuk tahun ya, kemudian tanda strip di atas, kemudian nah ini bisa ya teman-teman ya. Jadi untuk format di tahun 2019 bisa teman-teman ubah dulu bentuk teks ya. Ini contohnya ini ya, sudah bisa ya. Jadi 24 Juli di sini sudah berubah ke bentuk teks ya. Tinggal teman-teman copy aja. Copy. Nah, seperti ini ya. Kan sama ini, 24 Juli 1961. Kemudian 2 Januari tahun 1965 ya. Kemudian 5 Mei, ini 5 Mei 1962 ya. Kalau kita sudah berubah bentuk teks ya, kemudian kita copy pastekan ya. Kita kopikan ya, copy paste value ke bentuk SIPTM 2020 ya. Coba kita kopikan ke offline 2020. Nah ini ya. Nah ini tanggal lahir kita kopikan di sini ya. Copy paste bisa teman-teman. Tapi ini kan kita bekerja di ini ya, di Vicon sudah berubah ini ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman nanti tidak nampak kalau saya kopikan di luar Vicon layarnya. Ini kebetulan sudah tak ganti layar kok nggak mau dikopikan. Bentar. Ya. Jadi tadi ya dari teman-teman sudah berubah ke bentuk teks tadi ya. Ini ya. Ini ya, ini tadi sudah dibentuk teks ya kan, tanggal lahir SIPTM 2020. Ini tanggal lahir ya, tanggal lahir SIPTM 2020 ya. Ini sudah berubah ke teks ya teman-teman ya. Ini rumusnya kan teks tadi sudah. Kemudian teman-teman harus kopikan ya. Harus dikopikan ya, copy paste value ya ke SIPTM 2020. Seperti itu ya. Bisa nggak saya kopikan ini ke 2020?
Ya. Kita pastikan ke 2020. Mana ini? Tadi mana ini? Ya, kita pastikan ke 2020. Ini misalnya ya, tanggal lahir ini. Copy paste value teman-teman. Nah, ini teman-teman. Udah berhasil ya. Kelihatan enggak teman-teman? Terlihat enggak teman-teman ini? Halo? Halo, teman-teman udah terlihat enggak tadi caranya untuk mengcopy paste value yang tanggal lahir? Terlihat ya? Sudah jelas ya? Caranya ya, cara untuk memindah ya. Teman-teman tadi kan sudah punya database pengunjung 2019 ya. Sudah tanggal lahirnya. Nah, cara untuk copy paste value-nya, teman-teman kan harus mengubah dulu ke dalam bentuk teks. Nah, untuk mengubah ke dalam bentuk teks, teman-teman juga harus dirubah dulu sebelum di copy paste value ya. Sudah jelas ya, teman-teman ya, caranya memindah ya. Nanti untuk kolom-kolom selanjutnya itu tinggal copy paste value aja ya. Tapi untuk tanggal lahir kan harus dirubah dulu ke dalam teks, nanti sudah dirubah baru ke kopikan ke 2020 dengan copy paste value seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah berubah seperti ini ya. Ini tanggal lahir kan sudah formatnya sama. Tinggal teruskan aja ya. Ini kalau misalnya barisnya kurang ya, barisnya kurang teman-teman bisa menambah sampai maksimal 100 baris seperti itu teman-teman ya, sampai 100 baris maksimal ya. Teman-teman tinggal copy paste aja barisnya sampai ke kolom terakhir seperti ini. Copy paste, kemudian teman-teman butuhnya berapa? Maksimal 100 ya. Nah, sini seperti ini teman-teman. Nah, 100 baris tinggal copy aja. Oh, bisa ya. Oh, salah. Maksudnya ini. Yang dikopikan kolom yang biru, garis biru. Ya. Kalau untuk menambah baris, teman-teman tinggal sorot ke semua kolom ya. Copy, kemudian butuhnya 100 baris ya, maksimal ya. Nah, ini 100, kemudian tinggal paste aja. Nah, itu teman-teman. Ya. Tuh. Ya. Ini tadi tanggal lahirnya tercopy ya, Bapak. Seperti itu teman-teman. Cara untuk copy paste value tanggal lahir ya. Kalau yang kolom-kolom lainnya silahkan teman-teman tinggal copy paste value aja. Nggak usah dirubah ke bentuk teks. Ya. Ini kolom-kolomnya tinggal di copy paste value aja. Ya. Untuk tanggal pemeriksaan ya, teman-teman kan formatnya ini. Misalnya kan tanggal 20 bulan 7 tahun 2020. Seperti itu ya. Ini juga tinggal ditarik aja cara mengkopinya. Itu tanggal pemeriksaannya. Misalnya tanggal pemeriksaan 20 Juli ya. Seperti itu ya. Untuk nick-nya ini tinggal di copy paste value. Saya perlihatkan dulu caranya ya. Ini tadi saya kembali ke punyanya Umbul Harjo misalnya. Misalnya ini ada nick ya teman-teman ya. Nick ini kita kopikan ya. Kita kopikan ya, kemudian kita copy pastekan value ke
2020, formatnya 2020. Nah, sini ya. Kita kopikan, kita copy paste value aja sini ya. Copy paste value. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya database pengunjung Pospindu tahun 2019, tinggal di copy pastekan value ya. Seperti itu. Nama pasien juga demikian ya. Nama pasien misalnya saya contoh ambilkan di data di punya Puskesmas Umbul Harjo. Misalnya ini namanya ini ya. Coba kita kopikan ya. Kita copy, kemudian kita buka format di 2020 ya. Ini nama pasien ya. Kita copy pastekan value di sini ya. Nah, ini ya, teman-teman seperti ini ya caranya ya. Jadi yang bisa langsung di copy pastekan value itu selain tanggal lahir ya, itu dibentuk dalam bentuk teks dulu tadi ya. Caranya seperti ini tadi teman-teman ya. Pak kasih lihat tadi caranya seperti ini ya. Nah, ini ya. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi caranya rumusnya itu ya, itu rumusnya itu misalnya sama dengan ya teks, kemudian ini misalnya kolomnya tadi ya yang mau dikopikan, misalnya C5 tadi ya, C5 kemudian titik koma, kemudian tanda petik 2 di atas ya, kemudian tulis 2 digit tanggal, strip ya, 2 digit bulan, strip, kemudian 4 digit tahun ya. Setelah itu tanda petik 2 di atas, kemudian tutup kurung. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini rumusnya ini ya. Teks, kemudian ini titik 2 ya, kemudian tanda petik di atas 2, kemudian DD ya, MM ya, kemudian Y 4 kali ya teman-teman ya. Itu ya. Rumusnya udah tak buatkan tadi seperti ini. Jadi caranya ini ya teman-teman ya. Jadi rumusnya ini ya. Sama dengan teks buka kurung ya. Kemudian C5 ini sel yang akan kita rubah ya. Atau kita kopikan, kemudian titik koma ya. Kemudian tanda petik 2 di atas, kemudian 2 digit tanggal, strip, 2 digit bulan, strip, 4 digit tahun. Kemudian ditutup dengan tanda petik 2 di atas, kemudian tutup kurung. Ini kalau sudah dirubah seperti ini, tinggal teman-teman copy paste value tadi, ya, seperti itu. Gimana teman-teman? Sudah jelas sebelum cara merubah database pengunjung di 2019 direkap ke 2020? Ada pertanyaan enggak kira-kira? Monggo. Silakan jawab teman-teman. Halo teman-teman. Sudah jelas belum ya cara membuat merekap dari SIPTM 2019 ya?
direkap dipindah ke 2020 database pengunjungnya. Halo, teman-teman sudah jelas belum? Atau masih bingung? Yang lainnya gimana ini, Pak? Pak, Bapak Ibu, monggo. Monggo yang perlu ditanyakan lagi didiskusikan, monggo disampaikan teman-teman ya. Nanti kalau sudah bisa, silakan teman-teman sudah mulai merekap ya. Merekap kegiatan teman-teman yang ada di Posbindu. Baik di Puskesmas maupun yang ada di luar gedung. Nah, yang untuk di luar gedung ini monggo kalau memang seandainya memungkinkan ya, dengan menggunakan protokol kesehatan teman-teman ya. Seperti itu ya. Ini yang maksudnya yang Ibu Ramadhani itu gimana nih? Berarti yang untuk yang belum ada tidak perlu diisikan, J. Maksudnya gimana, Bu? Ibu Ramadhani? Halo, Ibu Ramadhani? Untuk yang belum ada tidak perlu diisikan. Yang belum ada yang mana, Bu? Halo, Ibu Ramadhani? Ya, untuk laporan sesuai format ini khusus di tahun 2020 aja atau yang 2019 juga diganti, Pak? Ya, jadi untuk format 2020 itu kita sudah mulai beralih ya, sudah menggunakan 2020. Yang format 2019 ditinggalkan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita nanti minta format yang baru di 2020 ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Nanti Mas Bagus yang akan meng-share format yang terbarunya. Seperti itu teman-teman ya. Yang maksudnya gimana nih yang Puskesmas Pandak 2 ini? Pak, berarti semua data 2019 diubah ke form 2020. Ya. Jadi harus disamakan sesuai dengan format 2020 ya pengisiannya ya. Tadi saya kan menjelaskan bagaimana cara merekap atau memindahkan database pengunjungnya. Yang di 2019 kan teman-teman sudah punya tadi katanya, ya kan? Nah, untuk tanggal lahir itu kan sebelum kita copy paste value, kita harus mengubahnya ke bentuk teks dulu. Ya, kalau sudah ke bentuk teks, tinggal nanti teman-teman copy paste value ke tahun 2020 di format terbarunya. Seperti itu ya. Sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau yang lainnya, selain tanggal lahir dan tanggal pemeriksaan, itu teman-teman cukup merekap atau memindah database pengunjungnya dengan copy paste value ya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ramadhani. Kesimpulannya berarti satu laporan tahun 2019 diubah ke format 2020. Ya. Jadi untuk laporan 2020 harus sesuai dengan format offline tahun 2020 ya, teman-teman ya. Harus menggunakan format tahun 2020. Formatnya seperti ini. Ini ya format yang terbaru di tahun 2020 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah format tahun 2020 ya. Nah, ini kan sudah beda ini ya kolom-kolomnya ya. Ada tambahan untuk gangguan indera, kemudian pemeriksaan IVA dan juga UBM. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini bentuknya seperti ini teman-teman, formatnya tahun 2020. Nah, untuk database pengunjungnya, teman-teman kan tinggal menyalin aja, tinggal copy paste value. Ya, seperti itu. Baik NIK, nama pasien, jenis kelamin ya, provinsi, kabupaten, alamat ya, nomor telepon ya, status pendidikan, pekerjaan ya, perkawinan, golongan darah kan tinggal copy paste value aja, sama kan, tidak ada perubahan kan itu.
Nah, yang perlu dirubah kan nanti riwayat penyakit ini pada diri sendiri, pada keluarga, itu kan sesuai dengan kegiatan di Posbindu ya. Kemudian merokok, kemudian kurang aktivitas fisik kan ada perubahan ya. Gula darah, pemeriksaan darah, ya tekanan darah itu kan mestinya berubah kan? Seperti itu. Monggo teman-teman silakan nanti diisi ya. Yang tidak berubah database pengunjungnya ya, kayak nama, tanggal lahir itu kan tetap ya, jenis kelamin ya kan. Nanti caranya ya tinggal copy paste value aja seperti itu teman-teman ya. Sudah jelas ya teman-teman ya. Ya, jadi untuk tahun 2020 ini kita menggunakan format terbaru. Nanti minta di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Ya, nanti Mas Bagus yang akan mengirim ke teman-teman semua format yang terbarunya tahun 2020. Seperti itu ya. Monggo, ada yang mau tanyakan lagi enggak? Silahkan. Halo Mas Bagus, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Halo Bantul, Dinkes Bantul. Halo Dinkes Bantul. Dinkes Bantul. Halo. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan lagi enggak kira-kira? Apa sudah jelas? Sudah paham? Kalau sudah jelas, nanti teman-teman sudah bisa memulai ya, mencicil untuk merekap database pengunjungnya dulu ya. Kalau sudah dikasihkan format terbaru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, seperti itu ya. Nanti untuk kegiatannya kan disesuaikan isi ya. Dinkes Bantul masih ada, Dinkes Bantul. Mas Bagus, Mbak Ana, Mbak Ayu. Halo. Mas Bagus, Mbak Ayu, Mbak Ana, masih ada? Mungkin Mas Aswa mau menyampaikan sesuatu, Mas Aswa. Monggo Mas Aswa silakan. Yang dari Subdit DMGM dari Kemenkes. Ya, ngomong lagi. Udah. Halo. Ya. Ya. Pertanyaannya apa, Pak? Mungkin Mas Aswa ada yang perlu disampaikan untuk teman-teman di Puskesmas Kabupaten Bantul. Belum ada pertanyaan sih, kalau barangkali ada yang mau ditambahkan. Oh, ada yang mau ditambahkan. Sebenarnya semua sudah diwakili tadi sama Pak Supriyanto ya. Nggak ada lagi sih Pak, saya pikir semua cukup ya, Pak, ada ya. Oke, terima kasih Mas Aswa. Kalau pelaksanaan Posbindu saya pikir kemarin sudah dijelaskan juga, dan saya pikir teman-teman provinsi juga sudah bisa menyampaikan di kabupaten kota tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pelaksanaan Posbindu ya.
Mungkin itu aja, Pak. Oh ya, ya, terima kasih Mas Aswa. Ya, sama-sama, Pak. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ada yang mau menambahkan? Dinkes Kesehatan Kabupaten Bantul. Halo. Dinkes Bantul. Gimana teman-teman, ada yang perlu ditanyakan lagi enggak kira-kira? Apa sudah cukup? Halo? Dinkes Bantul. Sudah siap format terbarunya belum? Halo? Dinkes Bantul? Nanti tolong di-share atau disampaikan ke teman-teman Puskesmas untuk format SIPTM 2020 yang terbaru ya. Nanti teman-teman bisa mencicil untuk merekap database pengunjungnya dulu sementara ya. Kalau memang kegiatannya masih pandemi, terutama yang ada di luar gedung ya. Tapi seandainya kalau di dalam gedung sudah ada kegiatan, monggo silakan teman-teman mengisi ya kegiatannya ya. Dinkes Bantul, halo. Mas Bagus, Mbak Ayu, Mbak Ana. Apa sudah cukup? Monggo kalau sudah cukup, jenengan monggo ditutup aja ya. Teman-teman sudah jelas belum ya kira-kira ya hari ini? Monggo dijawab teman-teman lewat chat teman-teman. Yang sudah jelas silakan di chat. Monggo. Ya, pada saat bedak 2 sudah, monggo silakan. Bangun papan sudah. Ya, Sewon, monggo lainnya. Ya. Jadi nanti kesepakatannya teman-teman mau tanggal berapa untuk pengiriman laporannya. Ini Dinkes Bantul kayaknya sudah kosong ini. Nggak ada, jadi jenengan kayaknya kok nggak ada yang mendampingi dari Dinkes Bantul ini. Halo Dinkes Bantul. Dinkes Bantul, kalau sudah dirasa cukup, monggo ditutup aja. Dinkes Bantul, halo. Ini teman-teman kesepakatannya mau dikirim tanggal berapa laporannya? Monggo silakan di chat. Kesepakatan mau tanggal berapa? Karena Dinkes Bantul sudah nggak ada yang hadir ya. Harusnya ini Dinkes Bantul yang memimpin ini ya jalannya acara ini, karena mungkin beliau-beliau pada sibuk ya. Terpaksanya memang saya sendiri yang dari provinsi yang menemani teman-teman. Kretek sebelum tanggal 10. Ya, yang lainnya gimana ini? Ya, ini harusnya ini yang memandu ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ya teman-teman ya, karena mungkin beliau-beliaunya ada di Bantul, ini ada kegiatan lain sehingga tidak bisa mendampingi teman-teman semua ya. Jadi monggo nanti disepakati aja untuk tanggal pelaporannya.
nanti bisa disepakati dengan teman-teman yang ada di Dinkes Bantul ya. Tapi saran saya sebaiknya jangan tanggal 10 ke atas ya. Takutnya nanti teman-teman Dinkes Bantul kewalahan untuk menguploadnya. Seperti itu teman-teman ya. Sebisa mungkin di bawah tanggal 10 seperti itu. Nanti untuk kesepakatan tanggal-tanggalnya monggo dibicarakan lagi dengan Dinkes Bantul ya. Seperti itu teman-teman ya. Saya rasa kalau sudah cukup, kita akhiri aja teman-teman ya. Gimana? Sudah cukup? Ada yang ditanyakan lagi enggak? Kalau sudah cukup, diakhiri aja. Atau gimana? Ini yang dari Dinkes Bantul sudah turun ya. Dia sudah ada, mungkin nanti kita tutup aja untuk hari ini ya. Monggo loh, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, saya kasih waktu 5 menit lagi, monggo silakan. Teman-teman sudah mengisi absen belum ya? Halo? Teman-teman Puskesmas sudah mengisi absen belum ya? Tolong absennya diisi dulu teman-teman ya, yang belum, yang baru masuk. Ini yang sudah masuk ya, hadir ya teman-teman ya, sudah mengisi absen ya. Ini Imogiri 1, Serandaan, Dayu, Panda, Sewon, Kretek, Banguntapan 1. Banguntapan 1 ada 3, 4 ya. Betis 2, Imogiri, Pajangan, Imogiri 2, Imogiri 1, Linggo, Pajangan, Panda 2, Panda 2 ya. Sewon, Sanden, Kasihan 1, Panda 2, Sewon 2, Bantul 1, Dayu 2, Panda 2, Betis 1, Linggo 2, Bantul 1, Imogiri, Pleret, sudah semua ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah nggak lagi ada yang ditanyakan ya. Karena ini juga teman-teman dari Dinas Kesehatan Bantul sudah nggak ada, sudah nggak hadir lagi. Jadi saya tutup aja ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Bisa saya tutup? Halo? Teman-teman ini masih banyak pekerjaan masalahnya. Takutnya nanti kalau nunggu Dinas Kabupaten Bantul yang menutup nanti terlalu lama. Saya tutup aja ya teman-teman ya. Jadi untuk pertemuan kali ini tolong nanti teman-teman di Puskesmas untuk segera saja untuk merekap database pengunjungnya dulu ya. Untuk dipindahkan ke format SIPTM 2020. Nanti minta formatnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ya, Mas Bagus atau Mbak Ayu atau Mbak Ana.
Nanti setelah mencicil merekapnya, nanti tolong untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gedung maupun di luar gedung, kalau ada kegiatan, tolong segera diisi ya. Kemudian kalau sudah diisi, nanti tolong segera dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti biar Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang akan mengupload dari laporan teman-teman semua. Nah nanti bagi teman-teman yang tidak melaporkan nanti akan ketahuan ya siapa-siapa puskesmas mana yang belum melaporkan, nanti di aplikasi akan tampak seperti itu. Karena mau tidak mau untuk kinerja Bantul, Dinas Kesehatan Bantul pada umumnya itu ditentukan oleh teman-teman semua seperti itu. Jadi data-data dari Bantul itu adalah sumbangsih dari teman-teman semua. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa melaporkan hasil kegiatannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi karena sudah siang dan teman-teman juga sudah tidak ada yang mau tanyakan lagi, akhirnya saya tutup ya pada pertemuan hari ini. Nanti kalau misalnya seandainya masih ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan ya, kami dari provinsi siap untuk membantu teman-teman semua ya, jika diperlukan seperti itu. Dengan sikap sempurna, monggo teman-teman pada pertemuan hari ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian teman-teman ya, ada kurang lebihnya dari kami memfasilitasi teman-teman pada pertemuan hari ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.